Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang materi hubungan struktur sifat fisika kimia dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erina Alfiusria dengan NIM 2310501100 dari kelas A2. Oke, langsung saja kita ke materi. Di sini yang pertama ada definisi obat. Obat itu sebenarnya apa sih? Dalam farmakologi, obat merupakan zat kimia yang biasanya struktur kimianya diketahui, yang ketika diberikan pada organisme hidup akan menghasilkan efek biologis tertentu. Penggunaan obat sendiri harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang berkompeten. Nah, agar obat menghasilkan efek biologis tertentu, obat harus melalui beberapa proses. Yang pertama di sini absorpsi. Hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses absorpsi obat. Absorpsi itu apa sih sebenarnya? Absorpsi adalah transfer suatu obat dari tempat pemberian ke dalam aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi tergantung pada cara pemberian. Proses absorpsi sangat penting dalam menentukan efek obat dalam tubuh. Cara pemberian sendiri itu ada melalui beberapa cara. Yang pertama ada oral, yaitu melalui mulut, sublingual, melalui bawah lidah, rektal, melalui dubur, dan parenteral ada banyak jenisnya, seperti intradermal, intramuskular, subkutan, dan intraperitoneal, yang melibatkan proses absorpsi obat yang berbeda-beda. Dalam proses absorpsi obat, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Di sini ada ukuran partikel molekul obat, kelarutan obat dalam lemak atau air, dan derajat ionisasi obat. Yang pertama ada ukuran partikel obat. Semakin kecil molekul obat, maka semakin mudah diabsorpsi dalam tubuh. Dapat dilihat dari berat molekul obat tersebut. Semakin besar berat molekul obat, maka ukuran partikel obat akan lebih besar. Suatu molekul juga dikatakan sebagai obat dengan syarat memiliki bobot molekul kurang dari 500. Yang kedua, ada kelarutan obat dalam lemak atau air. Kelarutan sendiri itu merupakan kemampuan suatu obat agar dapat melarut dalam pelarut tertentu, seperti misalnya dalam tubuh dengan pelarut yaitu cairan fisiologis. Kelarutan juga merupakan salah satu sifat yang memiliki peran penting dalam memprediksi sifat absorpsi obat dalam saluran cerna. Gugus fungsi yang dapat mempercepat kelarutan adalah gugus fungsi yang memiliki ikatan hidrogen atau dapat berikatan dengan air, sedangkan gugus fungsi yang dapat memperkecil larutan adalah gugus fungsi nonpolar, yaitu yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Yang ketiga ada derajat ionisasi obat. Derajat ionisasi obat dapat mempengaruhi kelarutan suatu obat dalam lipid. Jika semakin obat yang terionkan, obat yang diabsorpsi akan semakin sedikit, yang dapat diabsorpsi dalam bentuk molekul akan sedikit. Nah, untuk sifat obat di sini ada dua, yaitu obat bersifat asam lemah dan basa lemah. Untuk obat dengan jenis sifat asam lemah di sini ada beberapa contoh, yaitu aspirin, asam salisilat, dan asam benzoat. Untuk obat yang bersifat basa lemah di sini ada contoh asetanilit, kafein, dan quinin. Yang kedua ada hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses distribusi obat. Nah, setelah obat diabsorpsi dalam tubuh, kemudian akan didistribusi atau akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh badan. Dalam peredarannya, kebanyakan obat-obat didistribusikan melalui membran badan dengan cara yang relatif mudah dan lebih cepat dibanding dengan eliminasi atau pengeluaran obat. Pada umumnya, distribusi obat terjadi dengan cara menembus membran biologis melalui proses difusi. Mekanisme difusi dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat kimia, fisika obat, dan sifat membran biologis. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan distribusi obat dalam tubuh. Di sini ada yang pertama sifat fisika kimia obat atau kelarutan dari obat tersebut. Yang kedua ada sifat membran fisiologis, kemudian aliran darah pada jaringan, ikatan dengan jaringan, dan transport aktif. Umumnya, pada proses distribusi obat, menembus membran biologis melalui proses difusi. Mekanisme difusi dipengaruhi oleh struktur kimia, sifat kimia fisika obat, dan sifat membran. Sebenarnya difusi itu apa sih? Difusi itu merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah melalui membran yang dipengaruhi oleh ukuran partikel, ketebalan membran, luas area, jarak, suhu, konsentrasi, dan koefisien difusi.
Yang ketiga, ada hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses ekskresi obat dalam tubuh. Ekskresi sendiri merupakan proses berpindahnya obat dari lingkungan dalam ke luar tubuh. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat atau metabolit dengan tujuan menurunkan kadar zat atau metabolit dalam tubuh agar tidak menyebabkan akumulasi dalam tubuh. Nah, untuk proses ekskresi obat di sini terjadi di beberapa organ. Di antaranya ada organ ginjal, paru-paru, dan empedu. Yang pertama ada ekskresi obat melalui organ ginjal. Dalam ekskresi di ginjal melibatkan 3 proses, yaitu penyaringan glomerulus, kemudian ada absorpsi kembali secara pasif pada tubulus ginjal, dan sekresi aktif pada tubulus ginjal. Proses penyaringan glomerulus, membran glomerulus dapat dilewati oleh molekul obat dengan berat molekul kurang dari 5000 dan bersifat hidrofil. Kemudian yang kedua, ada absorpsi kembali secara pasif pada tubulus ginjal. Obat yang bersifat polar, sukar larut dalam lemak tidak diabsorpsi kembali oleh membran tubulus. Absorpsi kembali sangat tergantung pada pH urin. Yang ketiga, ada sekresi aktif pada tubulus ginjal. Obat dapat bergerak dari plasma darah ke urin melalui membran tubulus ginjal dengan mekanisme pengangkutan aktif atau biasa disebut active transport. Contohnya itu ada bentuk terionisasi obat yang bersifat asam salisilat, penisilin. Bentuk terionisasi obat yang bersifat basa, ada quinin, thiamin, dan dopamin. Yang kedua, ada ekskresi obat melalui organ paru-paru. Obat yang biasa diekskresikan melalui paru-paru adalah obat yang digunakan secara inhalasi, seperti siklopropan, etilen, nitrogen oksida, eter, dan kloroform. Sifat fisik yang menentukan kecepatan ekskresi obat melalui paru adalah koefisien partisi darah atau udara. Obat yang mempunyai koefisien partisi darah atau udara kecil, seperti siklopropan dan nitrogen oksida, diekskresikan dengan cepat. Sedangkan obat yang mempunyai koefisien partisi darah atau udara besar, seperti siklopropan dan nitrogen oksida, diekskresikan dengan lebih lambat. Yang terakhir ada ekskresi obat melalui empedu. Obat dengan berat molekul kurang dari 150 dan obat yang telah dimetabolisme menjadi senyawa yang lebih polar dapat diekskresikan dari hati melalui empedu menuju ke usus dengan mekanisme pengangkutan aktif. Obat tersebut biasanya dalam bentuk terkonjugasi dengan asam glukoronat, asam sulfat, atau glisin. Di usus, bentuk konjugat tersebut secara langsung diekskresikan melalui tinja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang hubungan struktur sifat, kimia, fisika dengan proses absorpsi, distribusi, dan ekskresi obat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.